Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Luciana dengan NIM 10519045. Saya dari Lokal 5F, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 5 Universitas Saifuddin Jami. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Dewa Gede Atmaja, di mana konstitusi ini adalah himpunan atau norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyeratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua yaitu menurut Carl Smith, di mana konstitusi ini dibagi menjadi 3, yaitu konstitusi dalam arti absolut, konstitusi dalam arti relatif, dan konstitusi dalam arti positif. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut, di mana konstitusi ini dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. Yang kedua yaitu konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi ini dimaksudkan untuk penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga yaitu konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi ini dihubungkan sebagai ajaran tentang kekuasaan. Yang ketiga yaitu menurut Kenneth Clinton Weir, di mana konstitusi ini digunakan dalam 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara dan sebagai kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Yang kedua yaitu konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, di mana soal yang kedua adalah jelaskan dan uraikan teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli, dan bagaimana sih tata cara proses perubahan konstitusi di Indonesia pada saat itu. Menurut Taib, terdapat 2 sistem perubahan konstitusi, yaitu sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu pada perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi. Hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan perubahan dari konstitusi RIS menuju Undang-Undang Dasar sementara yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan pada Undang-Undang Sementara 1950 kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1999. Sistem yang kedua yaitu apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang akan tetap berlaku. Yang kedua yaitu perubahan konstitusi menurut C.F. Strong, di mana cara perubahan konstitusi ini ada 4 macam, yaitu yang pertama perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif dan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang substansinya dimaksudkan untuk penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan mempertegas persyaratan
pengisian tata cara pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Soal yang ketiga adalah setelah menyaksikan video pada tautan link, berikan analisa saudara dalam perspektif konstitusi yang berlaku di Indonesia ini. Menurut analisa saya dalam video yang sudah saya tonton, bahwa kebijakan yang diambil itu sudah sangat bijak sekali dalam memperbaiki NKRI ini, karena konstitusi yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih dikatakan juga belum berjalan dengan baik, karena pemerintah masih belum optimal dalam menjalankan kepemerintahannya, dan banyaknya penyelewengan yang terjadi baik di pemerintah maupun penjabat negara yang saya rasa masih belum bekerja sepenuhnya untuk rakyatnya, dan masih terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada realitanya demokrasi hanya menjadi topeng untuk kapitalis yang terjadi, dan anehnya hukum di Indonesia saat ini, penegakan hukum yang sangat memperhatikan bagi rakyat Indonesia, dan para oknum penegak hukum menjadi hukum sebagai ladang uang. Dan soal yang keempat adalah berikan analisa contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, dan berikan penjelasan dan analisa saudara atau kasus yang dimaksud. Contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia ini adalah contohnya tidak ada jaminan atas HAM. Dalam konstitusi diamanatkan bahwa terdapat 3 poin penting mengenai HAM, yakni hak untuk hidup, hak untuk kebebasan beragama, dan hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun kenyataannya adalah jaminan perlindungan terhadap HAM ini tidak dapat diberikan secara penuh. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Baiklah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the morning through the blinds. I turn my head to meet your sun-kissed face. In this quiet place, I can give you all my time.